Sobat INSH, terima kasih sudah bergabung dalam acara podcast Bincang tentang Hipertensi. Bersama kami di sini, saya Dr. Siska Sudedanadani, saya spesialis jantung dan pembuluh darah di FKUI, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, dan sobat Saya Dr. Nimade Ustrini, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, bekerja sehari-hari di FKUI RSCM. Baik, Dokter Kum. Jadi, kali ini kita akan menyambung diskusi sebelumnya. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai aspek diagnosis pada hipertensi dan pada video kali ini kita akan fokus mengenai tata laksana. Untuk sedikit me-recap apa yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, bahwa hipertensi merupakan suatu silent killer yang nggak ada gejalanya di fase awal dan dibutuhkan kewaspadaan untuk memeriksakan tekanan darah dan mendiagnosa hipertensi. Dan tekanan darah ini harus diperiksa secara berkala karena tekanan darah akan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan usia dan prevalensinya pun akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, untuk tata laksana hipertensi kita ketahui ada dua approach, ada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan lifestyle modification atau non-medikamentosa dan pendekatan medikamentosa. Mungkin Dokter Kum bisa kasih pencerahan sedikit mengenai pendekatan lifestyle untuk tata laksana hipertensi. Ya, terima kasih Dokter Siska. Jadi untuk lifestyle modification itu merupakan suatu yang sangat penting, pilar dasar untuk segala manajemen penyakit sebetulnya, termasuk hipertensi. Jadi nanti sobat sekalian, kalau mau memberikan obat, obat itu kita berikan on top of lifestyle modification. Ya, jadi apa saja lifestyle? Mungkin agak bosan mendengarkannya ya, tapi Rasanya semua sudah tahu tapi sulit dikerjakan. betul, semua sudah tahu, tapi kami dalam rangka comprehensive management untuk hipertensi kali ini ya, kita harus membahas lifestyle kembali dan mengingatkan kita semua. Apa yang pertama, yaitu jaga makan. Iya, jadi dietnya. Di semua guideline hipertensi tetap merekomendasikan tentang DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Ya, kita tahu bahwa konsumsi rata-rata garam orang di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia itu, sangat tinggi ya, rata-rata 6 sampai 10 gram. Di Indonesia, bisa 11 gram, 12 gram, atau mungkin lebih. Ya, jadi, ini PR banget karena, gampang diucapkan di klinik, "Pak, garamnya kurangin dong." Tapi kan nanti pasien pulang ke rumah makan pakai kerupuk, kritik dan sebagainya itu, akan menjadi, hurdles yang besar ya dalam, penata laksanaan hipertensi. Kembali kita harus edukasi pasien untuk mengurangi garam di bawah 5 gram, ya, jadi NaCl di bawah 5 gram, dalam, sehari ya, dan, lebih banyak mengonsumsi, makanan yang banyak mengandung kalium. Ya, yang banyak terdapat di sayur ya terutama dan buah-buahan. Jadi pilihlah makanan yang bisa menurunkan tekanan darah dan ini semua terdapat pada makanan yang fresh, yang sehat ya. Kurangi makanan-makanan yang dalam kemasan. Dan tidak hanya di situ, pasien juga harus aktif bergerak Dokter Siska. Ya, kurang lebih 30 sampai 40 menit dalam sehari, ya minimal 5 kali dalam seminggu. Entahlah dia mau jogging atau mau aerobik atau mau lari dan sebagainya, itu sangat tergantung dari kapasitasnya. Kalau kita nggak bisa memaksakan pasien yang sudah ada OA di lututnya, kemudian, dia harus berlari ya. Jadi memang, disesuaikan dengan, apa namanya, kapasitas setiap pasien tapi harus, tetap bergerak aktif. Tujuannya apa diet dan bergerak adalah untuk menjaga tetap langsing, tetap menjaga lean body mass-nya tetap ideal sehingga kita mencegah, kenaikan tekanan darah hanya semata-mata karena berat badan yang bertambah, ya. Jadi weight management ini memang sesuatu yang sekali lagi gampang diucapkan tapi sulit sekali apalagi di usia-usia kita, nggak curcol sedikit. Baik. Karena kalau lewat bakery aja agak ya berat badan. Tapi, ya ini, merupakan tantangan yang besar, dan sudah terbukti dari banyak studi kalau kita bisa menurunkan tekanan, berat badan maka tekanan darah juga akan menurun ya. Jadi, ini harus kita, terus edukasi ke pasien dan diingatkan setiap kali pasien datang visit ke poli. Dan jangan lupa merokok
Alkohol, ya walaupun alkohol saya sangat jarang ya dapat di Indonesia bukan ini, jadi masalah besar sejauh ini ya, jangan sampai. tapi rokok ya. Tapi rokok. Hampir semua ya dan sekarang juga banyak 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 anak muda terutama perempuan yang mulai ngerokok ya dan ini juga harus kita, tetap, ingatkan pasien untuk, menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Mungkin itu Dokter Siska. Jadi rekomendasi untuk, exercise atau physical activity berarti kurang lebihnya 30 menit sehari, most days of the week ya. Ya, Umumnya kita sarankan ya 5 hari dalam seminggu kalau bisa tuh exercise minimal 30 menit dengan target, moderate physical activity 150 menit per minggu. Mudah-mudahan sih nyampe tuh dan nggak mesti sampai capek banget, sampai keringet banget, yang penting gerak dan, konsisten ya, yang betul penting, betul. rutin dikerjakan. Oke. Iya, setelah pasien berhasil melakukan physical activity dan semua non pharmacological, terapi gimana Dokter Siska? Kapan misalnya pasien kita harus berikan obat antihipertensi untuk, mengendalikan tekanan darah? Oke, baik. Jadi, untuk terapi hipertensi itu harus dibangun berdasarkan lifestyle modification. Jadi lifestyle modification itu udah nomor satu, sudah duluan diarahkan kepada pasien untuk menjalani lifestyle modification. Lalu dapat kita observasi, rekomendasi sih antara 4 sampai 8 minggu, lalu melihat efek dari lifestyle modification-nya, kemudian baru kita tambahkan terapi. Tapi tentunya ini, ada pengecualian pada individu-individu yang kita anggap hipertensinya beresiko tinggi, jadi high risk hypertension, dari awal sudah bisa kita berikan terapi, obat-obatan bersamaan dengan edukasi untuk perubahan, gaya hidup. Nah, terapi untuk hipertensi ini sebenarnya susah-susah gampang ya. Sederhana dalam hal bahwa golongan obat hipertensi sebenarnya golongan besarnya kan tidak terlalu banyak ya. Golongan utama, obat hipertensi itu umumnya hanya ada 3 untuk lini pertama, yaitu yang pertama yang kita kenal sebagai ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker, yang kedua golongan calcium channel blocker atau penghambat kanal kalsium, dan yang ketiga golongan, diuretik. Lalu di atas ketiga obat ini jika kita masih butuhkan bisa kita tambahkan golongan obat berikutnya, yaitu golongan, beta blocker atau tambahan lainnya golongan spironolakton, alfa blocker, dan lain-lain. Oke, saat ini panduan tata laksana hipertensi baik internasional maupun nasional menyarankan kombinasi 2 macam obat dosis kecil sebagai lini pertama tata laksana hipertensi. Jadi, kalau dulu rekomendasinya adalah mulai dengan satu macam obat, terus naikkan dosisnya sampai mentok, lalu baru kombinasi dengan golongan obat kedua kalau dianggap sudah nggak bisa dengan satu macam obat. Saat ini rekomendasinya adalah memulai dengan combination terapi lebih awal, dengan tujuan supaya kedua obat yang golongan berbeda ini bekerja secara sinergistik memblok peningkatan tekanan darah dari berbagai jalur dan juga diharapkan menurunkan potensi efek samping obat-obat hipertensi. Jadi dari 3 golongan obat yang tadi sudah kita sebutkan, itu bisa saling dikombinasikan. ACE inhibitor atau ARBs boleh dikombinasikan dengan calcium channel blocker, boleh dikombinasikan dengan diuretik, dan sebaliknya juga demikian, calcium channel blocker bisa dikombinasikan dengan ACE atau ARB dan, diuretik. Lalu bisa dievaluasi, umumnya antara 1 sampai 3 bulan ya sebelum kita memutuskan, perlu penambahan terapi ataupun penambahan dosis obat. Perkecualian biasanya kita perhatikan pada kelompok yang kita anggap resiko untuk terjadi hipotensi, yaitu pasien-pasien yang usia sangat tua, pasien yang ada gejala hipotensi ortostatik, ataupun pasien yang kita nilai frail elderly. Pada kelompok yang tersebut resiko hipotensinya tinggi, dapat dimulai terapi dengan satu macam obat. Iya, bagaimana sebetulnya kita memulai yang, kombinasi ini Dokter Siska? Jadi, tadi Dokter Siska katakan kalau dulu kan single single pill.
ya. Jadi satu obat saja dinaikkan dosisnya hingga maksimal. Nah, kalau sekarang kan begitu pasien sudah terdiagnosis hipertensi, apalagi pasien ini memiliki faktor risiko kardiovaskular yang tinggi, maka kita langsung bisa memulai dengan single pill combination. Ya, jadi kombinasinya itu bisa kita lakukan, ya kita dalam dunia yang ideal ya, Dokter Siska, dengan obat yang namanya single pill combination yang sudah mengkombinasikan 2 macam obat aktif ya ke dalam satu pil. Nah, itu bagaimana memulainya? Itu kita memulainya dengan dosis yang terkecil dulu ya. Misalnya kita akan mengkombinasikan antara, ACE atau ARB dosis kecil dengan, CCB ya atau dengan diuretik. Nah, kita sama-sama pilih yang dosisnya kecil dulu. Kalau misalnya belum terkontrol, maka kita naikkan lagi dosisnya, eee, 2 obat ini ya. Jadi, dari ACE atau ARB dinaikkan, kemudian dari CCB-nya juga dinaikkan sampai maximally tolerated, seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata belum terkontrol juga tekanan darahnya, kita bisa menambahkan obat Obat ketiga. ketiga. Nah, di sini juga sudah tersedia obat yang triple combination Combination sekarang ya. sudah. Jadi triple SPC, triple SPC, agak belibet ngomongnya. Jadi, kenapa sih sebenarnya harus ya bukan harus ya, direkomendasikan untuk meminum obat yang dalam single pill combination ini. Satu adalah adherence. Kita tahu bahwa, keterkontrolan tekanan darah itu sangat sangat susah untuk didapatkan ya. Laporan dari berbagai dunia, keterkontrolan tekanan darah itu kayaknya hanya Jepang yang mampu memberikan mencapai target yang diinginkan. Kalau negara-negara apalagi seperti low middle income countries di mana akses ke layanan kesehatan itu agak berkurang, maka keterkontrolan ini menjadi PR yang sangat besar. Padahal outcome dari, kenaikan tekanan darah itu sangat tergantung dari keterkontrolan tekanan darahnya. Nah, dengan kita meningkatkan adherence atau kepatuhan dari pasien melalui SPC ini, maka diharapkan kita bisa mencapai, kendali yang baik dari tekanan darahnya sehingga mengurangi resiko komplikasi jangka panjang. Seperti itu, Dok. Ya, benar sekali Dokter Kum. Jadi salah satu kelebihan SPC atau single pill combination adalah bahwa jenis obatnya, jumlah obatnya tetap sedikit, tetap satu kapsul tablet yang diminum pasien, namun jumlah zat aktifnya, double atau bahkan bisa triple. Sehingga diharapkan kenyamanan pasien akan terjaga, tidak sering lupa minum obat dan secara jangka panjang ini, berujung pada kontrol tekanan darah yang lebih baik. Saya rasa hampir semua udah familiar ya dengan jenis-jenis SPC yang ada di pasaran, kombinasi, 2 macam obat dalam satu pil itu juga sudah sangat marak, misalnya kombinasi, ACE inhibitor dengan diuretik, misalnya perindopril dan indapamid ada, kemudian kombinasi katakanlah ARBs dengan kalsium channel blocker juga ada, misalnya, valsartan, telmisartan dengan amlodipin juga ada. Kombinasi CCB dengan diuretik, amlodipin dengan, eee thiazid juga ada. Jadi itu merupakan kombinasi-kombinasi yang bisa dipilih sebagai terapi lini pertama untuk, hipertensi. Iya, dan memang, obat-obatan ini kan semua sudah terbukti ya untuk, apa namanya, selain menurunkan tekanan darah juga efektivitasnya terhadap, perlindungan kardiovaskuler ya termasuk juga, ginjal. Dan, tadi ada perindropil ya tadi terhadap, CV mortality dia juga terbukti lebih baik dan juga, kombinasinya nanti dengan indapamid, ya indapamid kita tahu dia diuretik yang, efek, metaboliknya tidak sebesar kalau kita memberikan, diuretik, thiazid yang lain. Ya, mungkin itu nih, Dokter Siska. Iya, benar sekali, Dokter Kum. Jadi, saya termasuk yang senang penggunaan ACE inhibitor, ACE inhibitor dan ARB kan kita tahu bahwa sangat efektif pada kelompok dengan apa namanya, RAS system activity yang masih tinggi ya. Jadi hipertensi yang terjadi di usia yang relatif 55 tahun ke bawah, umumnya perlu sedikit blokade terhadap renin, angiotensin, aldosteron, dikombinasikan dengan blokade sistem lain, baik penyekat kanal, kalsium maupun dengan, diuretik. Tapi bagaimana Dokter Siska, tadi kan kita in an ideal world, sekarang kalau kita kembali ke
BPJS. Gimana dengan realitas Siska? Dihantam realita. Dihantam realita, tetap saja rekomendasinya kita memulai dengan 2 jenis obat, tapi jika tidak memungkinkan 2 jenis obat itu diberikan dalam satu sediaan, dalam satu fixed dose atau single pill combination, ya kita berikan dalam 2 sediaan terpisah. Jadi, ACE inhibitor-nya sendiri diresepkan, terus kalsium channel blocker-nya atau diuretiknya sendiri, dan, dikombinasi bersamaan. Tapi perlu diingat bahwa, hal ini berarti jumlah obat yang diminum oleh pasien, Ya. lebih banyak dan seringkali itu menimbulkan kebingungan, "Boleh digabung nggak ya Dok obatnya, yang mana diminum pagi, yang mana diminum terus satu lupa, satu habis," dan lain-lain. Iya. Dan, Dokter Siska tadi kita membicarakan 3 obat pilihan utama. Nah, bagaimana dengan obat, second liner-nya? Misalnya beta blocker. Saya kira sih dari jantung banyak sekali yang pakai beta blocker. Kapan kita memberikan beta blocker sebetulnya, Dokter Siska? Baik. Jadi beta blocker memang bukan, termasuk lini pertama banget pada uncomplicated hypertension. Tapi pada hipertensi disertai dengan indikasi khusus, terutama banyaknya indikasi jantung ya. Iya. Indikasi jantung, jadi pasien-pasien dengan hipertensi yang disertai dengan misalnya angina pectoris, pasien hipertensi yang disertai dengan riwayat sindroma koroner akut, riwayat infark, dan pasien-pasien hipertensi yang disertai dengan gagal jantung. Maka beta blocker selayaknya masuk ke dalam, regimen tata laksana hipertensi pasien, karena selain tata laksana hipertensi juga mengurangi resiko kematian akibat penyakit, kardiovaskularnya, dan dalam hal itu beta blocker dapat dipertimbangkan untuk diberikan, sejak awal dalam, Iya. perencanaan awal kita. Dan tidak usah menunggu dulu ya, Dokter Dan Siska ya? usah Kalau dia sudah ada komorbid jantung misalnya, maka dia udah bisa dimulai sudah dari awal. bisa. Iya. Ya, demikian ya, sejawat sekalian. Dan, untuk, pasien-pasien yang misalnya kita udah maksimal nih, triple combination gitu ya, ternyata tensinya masih tinggi, ya, termasuk diuretik sudah diberikan, eee, masih tinggi tekanan darahnya, maka kita bisa golongkan pasien masuk ke dalam, hipertensi resisten ya. Di sana sejawat bisa memperkenalkan mulai diuretik, spironolakton ya, dan, siap-siap untuk merujuk. Merujuk. Ya, karena ini kemungkinan besar ada sesuatu ya. Inesa sudah, membuat panduannya juga ya, Dok, ya. Sudah Aku mulai. Rizka yang jadi editornya. Panduan tata laksana hipertensi, resisten, karena itu merupakan masalah yang cukup umum ya dijumpai di praktek klinik sehari-hari, bahwa tekanan darah tidak terkontrol walaupun sudah mendapatkan 3 macam obat, bahkan lebih, dan salah satunya sudah termasuk, diuretik. Tapi perlu diingat juga bahwa, langkah pertama adalah meyakinkan bahwa benar tekanan darahnya nggak terkontrol. Karena di klinik itu seringkali ada fenomena white coat hypertension, tekanan darah tuh tinggi di pusat kesehatan. Tapi kalau diperiksa di rumah atau kondisi basal hari-hari pasien, ternyata nggak setinggi itu. Jadi ini kita sebut sebagai, resisten palsu lah ya, pseudoresisten. Dan itu bisa dilakukan, screening terhadap pseudoresistensi bisa dilakukan di, tingkat, pertama ya, di vaskes tingkat pertama, dengan cara mengedukasi pasien-pasien melakukan home blood pressure monitor atau monitor tekanan darah di rumah. Kalau dari situ masih ragu-ragu atau memang masih tinggi, tolong dirujuk, karena kita bisa melakukan ambulatory blood pressure monitor untuk meyakinkan bahwa tekanan darah memang nggak terkontrol, lalu mulai memberikan obat-obat, lini kedua, ketiga, dan seterusnya. Iya. Ya, jadi, sejawat juga penting sekali ya untuk tadi ya memberikan atau melakukan diagnosis yang betul terhadap hipertensi resisten, atau ternyata jangan-jangan pasiennya nggak minum obatnya. Iya. Saking banyaknya obatnya, atau karena dia takut ginjalnya kenapa kena. Iya, Siska, itu pertanyaan yang sering sekali, "Ini kalau saya minum obat jangka panjang nggak berhenti-berhenti, gimana dengan ginjal saya?" Betul. Gimana tuh dokterku? Iya, jadi sebetulnya, ginjal ya atau jantung atau otak itu, lebih senang kalau tekanan darahnya dalam batas yang normal, target kita yang normal. Jadi kalau misalnya tensinya dibiarkan tinggi, maka, kerjanya akan lebih berat dan lebih cepat, menyebabkan komplikasi. Jadi obat-obatan yang diminum walaupun banyak itu justru, menguntungkan atau memberikan benefit yang lebih baik untuk organ. Jadi sebetulnya itu mitos ya, Dokter, Siska, tapi memang kembali lagi ke monitoring ya, kita harus melakukan tetap ya monitoring
fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian jantungnya, bagaimana, disesuaikan dengan pengobatan pasien. Karena memang ada beberapa kondisi yang bisa disebabkan oleh, obat ya, misalnya efek samping kalau fungsi ginjalnya menurun, dan pasien dalam kombinasi, salah satunya dengan ACE atau ARB, maka resiko hiperkalemia akan, meningkat. Nah, itu yang perlu kita monitor. Kemudian, monitoring yang lain kira-kira Dokter Siska, apa yang bisa kita, lakukan ya untuk jangka panjang dalam rangka keterkontrolan juga tadi Dokter Siska menyampaikan HBPM, Mhm. ABPM. Nah, yang tadi, juga age mode juga, kira-kira bagaimana Dokter Siska? Jadi ya karena target kita pada tata laksana hipertensi ini bukan sekedar menurunkan tekanan darah, bukan hanya mencapai angka tertentu, tapi mencegah kerusakan organ yang disebabkan oleh tekanan darah, maka secara berkala kita harus memantau ada nggak kerusakan organ tersebut. Jadi karena itulah hipertensi itu dibutuhkan setiap beberapa lama sekali pemeriksaan kimia darah, tadi sudah disebutkan pemeriksaan fungsi ginjal dan fungsi liver. Tapi di luar itu juga kita menyarankan secara berkala tentunya diperiksa rekam jantungnya misalnya elektrokardiogram itu sangat sederhana dan gampang, dilakukan. Kemudian kadang-kadang kita juga perlu periksa, mata misalnya endoscopy untuk melihat ada tidaknya, kerusakan, atau komplikasi hipertensi di mata atau tidak. Mungkin satu hal lagi yang belum kita bahas tadi Dokter Kum adalah peran dari, keluarga ya atau, Iya. eee support system, seseorang dalam menghadapi hipertensi. Jadi hipertensi itu bukan penyakit sendiri ya, kalau terjadi apa, terjadi komplikasi yang mengalami pasti satu keluarga. Kalau pasiennya stroke, pasiennya serangan jantung, pasien cuci darah, mau nggak mau keluarga juga akan terdampak. Jadi peran keluarga sangat penting dalam men-support pasien untuk, mengawasi pola hidupnya, mengawasi pengobatannya, mengantar berobat, itu juga dibutuhkan ya peran keluarga. Ya, dan menyiapkan makanan, karena jangan sampai nanti makanan dibedakan, "Oh ini buat bapak yang hipertensi, buat ibu dan anak-anak makanannya enak-enak, goreng-gorengan, bapak cuma dikasih tempe sama sayur," itu kan bisa menimbulkan hashtag kesenjangan sosial. Jadi harus ditata laksana, hipertensi ini secara komprehensif, dan bersama-sama sebagai satu keluarga. Iya. Ya, jadi, mungkin itu ya, apa yang bisa kita sampaikan mengenai, comprehensive management untuk hipertensi, dan berikutnya kembali Dokter Siska, key point yang akan kita sampaikan untuk diskusi kali ini. Baik, jadi kita udah panjang nih diskusi pada hari ini, saya rasa kita dapat simpulkan bahwa hipertensi tadi merupakan masalah kesehatan global yang sangat mempengaruhi, dan memiliki beban besar terhadap sistem kesehatan, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Sehingga terapi hipertensi harus dimulai, sejak dini dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan resiko masing-masing pasien. Saat ini panduan tata laksana hipertensi, baik internasional maupun di Indonesia menyarankan memulai terapi hipertensi dengan single pill combination. Jadi mengkombinasi 2 macam obat dalam satu sediaan sehingga meningkatkan, compliance atau kenyamanan pasien, dalam mengkonsumsi obat hipertensi jangka panjang. Dan terakhir, jangan lupakan bahwa modifikasi gaya hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari tata laksana hipertensi dan itu juga harus diperhatikan dan bagian ini sangat membutuhkan family support atau support keluarga. Iya. Baiklah sobat hipertensi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Saya Dr. Siska Sudina Dadani Dan saya Dokter Nima Deustrini. telah membahas hari ini mengenai berbagai aspek tata laksana hipertensi. Kami harapkan diskusi kita hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada video podcast INASH selanjutnya.